Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Mafrotunisa dari IAT 3D Institut Ilmu Al-Quran. Pada video kali ini aku akan membahas salah satu cabang ilmu dalam studi ulumul Quran, yaitu mutlak dan muqayyad. Mari kita simak sama-sama. Pasti teman-teman saat mendengar kata mutlak dan muqayyad akan bertanya-tanya, apa sih pengertian dari mutlak dan muqayyad itu? Pengertian mutlak secara bahasa yaitu berasal dari kata atlaqoh yang bermakna melepaskan atau membebaskan. Secara istilah yaitu lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz itu apa adanya tanpa memandang jumlah maupun sifatnya. Sedangkan menurut makna Khalil Al-Qotton dalam kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran, mutlak adalah lafaz yang hanya bisa menunjukkan satu hakikat dan dia tidak terikat pada suatu apapun. Jadi hanya menunjukkan suatu zat tanpa ditentukan. Sekarang pengertian muqayyad. Secara bahasa, muqayyad berarti terikat atau yang mengikat, yang membatasi. Secara istilah, muqayyad ialah suatu lafaz yang menunjukkan suatu hal, barang, atau orang yang tidak tertentu, tanpa ada ikatan atau batasan yang tersendiri berupa perkataan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, seperti dikutip oleh Mukhlis Usman, muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan satuan-satuan tertentu yang dibatasi oleh batasan yang mengurangi keseluruhan jangkauannya. Setelah kita membahas pengertian dari mutlak dan muqayyad tadi, pasti teman-teman pada nanya lagi nih, pembagian dari macam-macam mutlak dan muqayyad itu apa aja sih? Mari kita bahas. Jadi, dalam status hukum, lafaz mutlak dan muqayyad terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, sebab dan hukumnya sama, yang kedua, sebab dan hukumnya beda, yang ketiga, berbeda dalam sebab, sama dalam hukum, yang keempat, sebabnya sama dan berbeda dalam hukum. Sebab dan hukumnya sama. Di sini teman-teman dapat lihat contoh dalam surah Al-Maidah ayat 3 dan dalam surah Al-An'am ayat 145. Pada ayat pertama tadi terdapat potongan kata ad-damu yang merupakan bentuk lafaz mutlak karena kata tersebut tidak ada batasan. Sedangkan pada ayat yang kedua terdapat kata damam masfuhan. Kata ini termasuk ke dalam lafaz muqayyad dikarenakan ada sifat yang menerangi dalam tersebut, yaitu mengalir. Maka jika semakin ditelaah lagi bahwa kedua ayat tersebut memiliki hukum yang sama, yaitu tentang pengharaman darah, dan juga memiliki sebab yang sama, karena darah itu adalah sesuatu yang kotor, maka dapat disimpulkan bahwa dua ayat ini memiliki sebab dan hukum yang sama. Jika terdapat permasalahan seperti di atas, maka dibawalah lafaz yang mutlak kepada yang muqayyadnya. Sebab dan hukumnya beda. Yuk kita lihat korelasi dari dua ayat ini, yaitu surah Al-Maidah ayat 38 dan surah Al-Maidah ayat 6. Dari kedua ayat di atas tadi, kita dapat menemukan kata aidia pada surah Al-Maidah ayat 38. Kata aidia tersebut termasuk ke dalam lafaz mutlak karena tidak memiliki batasan tertentu. Sedangkan pada surah Al-Maidah ayat 6 terdapat pula kata aidia. Namun pada ayat ini, kata aidia dikaitkan kepada al-marafiq. Jika terjadi permasalahan seperti ini, maka tidak diperkenakan membawa lafaz mutlak kepada muqayyad, dikarenakan adanya perbedaan hukum antara lafaz dalam mutlak dan lafaz dalam muqayyadnya. Hukum yang diberikan pada pencurian yaitu dengan potong tangan, sedangkan pada wudhu hukumnya yaitu membasuh tangan. Berbeda dalam sebab, sama dalam hukum. Dalam hal ini ada dua bentuk, yaitu yang pertama, takyid atau batasannya hanya satu. Misalnya,
Dalam pembebasan budak dalam hal kafaroh, budak yang dibebaskan disyaratkan harus budak beriman. Dalam kafaroh pembunuhan tak sengaja, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 92. Sedangkan dalam kafaroh zihar ia diungkapkan secara mutlak, yaitu dalam surah Al-Mujadilah ayat 3. Nah, teman-teman, dari kedua ayat tersebut memiliki dua sebab yang berbeda. Pada potongan ayat An-Nisa ayat 92, pembebasan budak disebabkan karena pembunuhan tersalah terhadap orang mukmin. Sedangkan pada surah Al-Mujadalah ayat 3, pembebasan budak disebabkan karena menziarah istri. Dan jika kita lihat dari segi hukum, kedua ayat tersebut sama hukumnya, yaitu memerdekakan budak. Akan tetapi pada permasalahan zihar disebutkan dengan kata rokobatun dengan mutlak, dan pada pembunuhan tersalah terhadap orang mukmin diungkapkan dengan kata rokobati mu'minah, yaitu muqayyad. Yang kedua, takkid pembatasnya berbeda. Misalnya puasa kafaroh, ia ditakkidkan dengan berturut-turut dalam kafaroh pembunuhan, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 92. Berkaitan dengan puasa kafaroh bagi orang-orang yang mengerjakan haji tamattu ditakkidkan dengan terpisah-pisah. Maksudnya puasa itu tidak boleh dilakukan secara berturut-turut sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Kemudian ada lagi nih, ketentuan puasa secara mutlak tidak ditakkidkan dan berturut-turut atau terpisah-pisah, yaitu dalam mengqada puasa Ramadan dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, dari keseluruhan ayat-ayat di atas tadi, pembahasan tentang hukum kafaroh puasa yang disebabkan karena pembunuhan, zihar maupun melakukan haji tamattu dikoyitkan dengan kata-kata berturut-turut dan tidak berturut-turut. Namun dalam mengqada puasa tidak ada keterangan berturut-turut ataupun tidak berturut-turut, sehingga tidak dibatasi qaid. Jadi dalam hal seperti ini yang mutlak tidak bisa dibawa kepada yang muqayyad, disebabkan karena meskipun pada sebab berbeda dan hukumnya sama adalah berpuasa, namun pembatasan dari beberapa ayat berbeda-beda. Sebagaimana yang dikatakan oleh Manakholi Al-Qotton, bahwa membawa mutlak kepada dua muqayyad itu merupakan tarjih atau menguatkan sesuatu tanpa ada penguat. Sebab sama dan berbeda dalam hukum. Contoh ayatnya yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 6. Teman-teman bisa lihat surah ini dan memperhatikan korelasi dari ayat ini. Nah, pada ayat Al-Maidah tersebut dapat kita ketahui bahwasanya di dalam ayat ini terdapat dua lafaz mutlak dan muqayyad. Allah berkata dalam permasalahan wudu yaitu faksilu wujuhakum wa aydiyakum. Allah mengqayyidkan tangan pada siku. Sedangkan saat Allah berbicara mengenai masalah tayamum yaitu famsahu biwujuhikum wa aydiyakum, Allah menggunakan lafaz mutlak karena tangan di situ tidak terikat pada apapun. Jadi dapat dikatakan bahwa sebab pada lafaz mutlak dan muqayyad itu sama saja karena adanya najis. Namun pada hukumnya berbeda karena pada wudu dikatakan mencuci tangan sampai siku, sedangkan pada tayamum tidak dikatakan demikian. Ada pendapat terkait hal ini bahwa hal yang mutlak tidak dibawa kepada yang muqayyad karena berlainan hukumnya. Namun Al-Ghazali menukil dari mayoritas ulama Syafi'iyah bahwa mutlak di sini bisa dibawa kepada muqayyad karena sebabnya sama sekalipun hukumnya berbeda. Nah, gimana teman-teman setelah mempelajari pengertian dan pembagian muqayyad yang cukup panjang tadi? Hal yang paling penting juga yang perlu kita ketahui yaitu apa sih urgensi mengetahui mutlak dan muqayyad ini? Jadi pentingnya mempelajari
mutlak dan muqayyad ini, yaitu membantu kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, membantu kita dalam penafsiran, dan membantu dalam pembuatan dan penetapan hukum Islam. Alhamdulillah. Jadi gimana teman-teman? Setelah kita mempelajari pengertian, pembagian, dan urgensi dari mutlak dan muqayyad, saya harap semoga teman-teman dapat sedikit terbantu oleh penjelasan tadi. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.